warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Bisnis akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi SDM atau HIRS yang beranggotakan 1. Era Anissa Indriana Safira dengan NIM 004, 2. Siti Farhatisa dengan NIM 025, 3. Eka Magratul Fitria dengan NIM 50, yang keempat Amara Cindra Dewi dengan NIM 083, yang kelima yaitu Alivia Silmi dengan NIM 107 dan Farhan Zuhri dengan NIM 126. Berikut presentasi kami. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait sistem informasi SDM atau sistem informasi sumber daya manusia. Apa sih sistem informasi SDM itu? Jadi, sistem informasi sumber daya manusia adalah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak SDM. Sistem informasi SDM ini juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan biaya dan pengelolaan SDM yang lebih efektif, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan dananya ke beberapa sumber daya lainnya. Di dalam beberapa kondisi, penerapan sistem informasi SDM ini bisa meningkatkan produktivitas kinerja karyawan, sehingga target perusahaan pun bisa segera tercapai. Adapun karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, timely atau tepat waktu, yang kedua, akurat, yang ketiga, concise atau ringkas, yang keempat, relevan, dan yang kelima, complete atau lengkap. Dan manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik tersebut dalam rangka mengambil suatu keputusan atau a decision making. Fungsi sistem informasi manajemen sumber daya manusia: 1. Pencatatan, 2. Efisiensi, 3. Proses rekrutmen dan penerimaan, 4. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, 5. Administrasi keuangan, 6. Mengelola kehadiran dan jam kerja karyawan lebih efisien. Manfaat sistem informasi manajemen sumber daya manusia: yang pertama, menghemat waktu, kedua, mengurangi pengeluaran biaya, 3. Data akan tersimpan secara aman, 4. Meningkatkan produktivitas tim HR, 5. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara spesifik, 6. Memudahkan karyawan mengakses informasi, 7. Perusahaan lebih berfokus pada perkembangan bisnis, 8. Pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Selanjutnya, model sistem informasi SDM. Model sistem informasi SDM dapat dilihat dari sisi input, proses, dan juga sisi outputnya. Dari sisi input, yang pertama yaitu subsistem sistem informasi akuntansi. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Dan yang ketiga, subsistem intelijen SDM. Dan dari sisi outputnya yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja. Yang kedua, subsistem perekrutan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja. Yang keempat, subsistem tunjangan. Dan yang kelima, subsistem benefit. Dan yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi manajemen SDM di sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu kehadiran dan absensi karyawan. Yang kedua, pengajuan cuti. Yang ketiga, pengajuan lembur. Yang keempat, employee self-service atau ISS. Yang kelima, penilaian kinerja. Yang keenam, melakukan penggajian, pajak dan tunjangan. Dan yang terakhir, mengelola jam kerja. Human Resource Department atau HRD bertanggung jawab sebagai pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 tingkat, yaitu seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, operation management, personal administrasi, dan HIRS. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwasanya masing-masing pilar tersebutlah yang nantinya akan menopang sebuah kinerja dari fungsi HR dalam organisasi untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjawab sebuah permasalahan maupun kebutuhan dari bisnis dalam sebuah organisasi.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.